Salam sehat, semangat pagi teman-teman. Saya Ardianto Panggeso. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan seorang pakar magister manajemen rumah sakit. Ketepatan kita ini kali ini berjumpa santai nih dalam suatu lunch di hotel apa ini, Dokter Rusdi? Hotel Art Hotel di Yogyakarta, Hotel Sudian. Ya, hotel itu Art Hotel di Jogja. Ya. Dokter Rusdi, nama lengkap Dokter Ahmad Rusdi Nur, Magister Manajemen Rumah Sakit. Mungkin Dokter Rusdi kenalkan singkat dulu nih, alumni kedokteran dan lulusan magister dari mana, Dok? Ya, saya dulu sekolah S1-nya di FK Brawijaya, kemudian saya ambil sekolah Magister Manajemen di Universitas Brawijaya Malang juga. Setelah itu saya punya pengalaman berikan rumah sakit, kemudian jadi direktur rumah sakit, beberapa rumah sakit ya, kemudian juga menjadi pembicara kesehatan gitu, dan juga trainer lah istilahnya untuk manajemen rumah sakit. Menjadi direktur beberapa rumah sakit. Beberapa itu bisa disebut beberapanya apa saja rumah sakit yang pernah? Oh, rumah sakit di Malang. Rumah sakit di Malang. Ali, kemudian rumah sakit di Lampung. Malang dan Lampung. Ya, Malang dan Lampung. Kita kali ini mau bincang-bincang tentang dunia manajemen atau pelayanan rumah sakitnya, Dokter Rusdi. Pengalaman Dokter Rusdi selama menjadi konsultan ataupun direktur manajemen suatu rumah sakit, kira-kira persoalan apa, terutama persoalan pelayanan yang berpotensi hukum, ya, artinya pelayanan itu ada pelayanan administratifnya, ada pelayanan kesehatannya oleh tenaga kesehatan. Apa yang berpotensi atau bahkan mungkin sudah pernah terjadi gitu, pelanggaran hukumnya gimana? Pertama saya itu dulu waktu saya pertama kali berkarir sebagai direktur rumah sakit, waktu mulai bangun rumah sakit waktu kita masih kecil ya, bukan masih kecil, masih tanah aja, belum apa-apa, benar-benar bangun. Nah, yang punya rumah sakit itu bilang, pokoknya kalau ada salah-salahnya rumah sakitnya tanggung jawab direktur. Oh, direkturnya yang ngomong? Yang punya rumah sakitnya. Yang punya rumah sakit bilang kalau ada salah-salahnya rumah sakit, yang salah direktur, artinya ownernya nggak mau tanggung jawab dong. Jadi lu kalau mau dituntut, disalahin hukum, mau dikeroyok massa, mau dibakar rumah sakitnya misalkan ya salah itu direktur. Jadi jangan sampai jadi salahnya owner. Gitu ya. Jadi owner sudah sampaikan ke direktur kalau ada apa-apa yang salah, yang tanggung jawab direktur gitu ya. Karena akibat itulah, karena dulu waktu itu saya masih muda sekali dan lugu ya, akhirnya saya jadi takut, jadi nggak pernah pulang ke rumah sakit, dari rumah sakit, jadi nginep di rumah sakit. Apalagi karena masih baru, jadi saya takut terjadi kesalahan. Takut kesalahan, takut komplain, takut kesalahan, dan takut sekali namanya tuntutan hukum. Karena sudah di mindset begitu, jadi akhirnya saya nggak pulang-pulang tuh dari rumah. Ini ceritanya direktur rumah sakit baru nih ya? Direktur rumah sakit baru, direktur baru, nggak punya pengalaman dan nggak pulang-pulang dari rumah sakit karena takut kalau terjadi suatu hal yang tuntutan ini dan segala macam ya. Kalau kita ngelawat, kita kan yang pelayanan ini kan pelayanan rawat orang ya. Kalau ada kesalahan kan bisa, kalau yang parah kan bisa sampai jadi cacat atau meninggal atau apapun itu ya. Sehingga akhirnya jadi bebannya bisa berlipat-lipat gitu. Itulah makanya saya nggak pulang-pulang dari rumah sakit waktu itu. Ini karena spirit pelayanannya sampai nggak pulang atau karena spirit ketakutan ini? Ketakutannya, lebih kepada ketakutannya awalnya. Bukan takut sama bosnya ya, takut sama hukumnya ya? Takut sama hukumnya, karena itu tadi karena kita juga satu nggak pernah melek hukum, nggak pernah juga tahu ada advokasi hukum atau apa yang perlu dipersiapkan untuk melakukan hal itu. Jadi akhirnya capek sendiri, stres sendiri, jadi emosi dan gampang marah, dan akhirnya jadi metode shaming, blaming itu terjadi gitu. Jadi maksudnya meskipun waktu itu nggak di zaman saya ya, tapi itulah akibatnya terjadi. Itu salahnya saya, salahnya dia, salahnya itu, jadi saling tunjuk karena itu tadi. Karena sekarang ini ya itu sampai sekarang akhirnya, jadi karena juga kadang-kadang nggak ada persiapan untuk rumah sakit itu untuk pelindungan dari hukum atau juga dari istilahnya perlindungan kita untuk dari tuntutan.
Nah, Aku punya pengalaman. Karena mau tanya itu ya. sebentar. Ya. Dari pengalaman perdana menjadi direktur, kemudian ada ketakutan, tuntutan hukum, apa yang dilakukan oleh Dr. Rusdi pada waktu itu untuk menjaga-jaga nih, jaga-jaga diri nih, baik jaga diri maupun jaga teman-teman. Apa yang dilakukan waktu itu? Jadi waktu itu saya selalu turun ke bawah. Turun ke bawah. Jadi kalau Oke. ada komplain itu direkturnya ikut campur. Jadi turun. Dari cara? Ya turun ngadepin yang komplainnya apa, orangnya apa. Jadi itu karena saking takutnya. Ah. Kalau di tempat lain kan nggak ada. Direkturnya kan pasti sembunyi di Ya. tunggu di ruangannya lah atau apa suruh pegawainya yang Ya. ini. Ya karena itu karena saking takutnya saya harus turun. Menyelesaikan. Jadi supaya yang turun, mereka tahu yang turun tuh direkturnya langsung. Oke, bagaimana Dokter Rusdi bisa sampai tahu nih? Kan Dokter Rusdi ini katakanlah ada di manajemen atas nih, direktur ya. Nah. Kemudian pelayanan ini kan di ruangan ya misalnya. Ini kan ada gate ini. Nah, bagaimana sistem yang dibangun sehingga begitu ada kejadian di ruangan, direktur bisa langsung tangkap? Ya, Apa yang dilakukan? Jadi jangan bayangin rumah sakitnya gede dengan gendut organisasinya dan banyak orang dan banyak level tingkatan. Karena waktu itu saya bangun rumah sakit tipe C waktu C, itu ya. dan kapasitas mungkin 100 bed. Lumayan, Ya, terus 100 bed, ya, ya. tapi dengan orang manajemen itu yang ala kadarnya waktu itu karena tahun 2011 ya. Oke. Itu jadi yang betul-betul di manajerial itu yang dokternya cuma satu ya saya aja. Jadi ya gampang karena suka turun jadi karena itu memang betul babat alas. Jadi ya segala komplain itu langsung lari ke direktur jadi langsung turun. Jadi nggak ada birokrasi yang berbelit-belit. Tapi karena memang juga nggak ada pengetahuan gitu loh. Jadi akhirnya tidak ada persiapan. Jadi akhirnya jadi kerepotan sendiri, capek sendiri gitu loh. Berarti perawatnya diberitahu kalau ada komplain langsung kasih tahu direktur Ya, gitu? langsung. Atau Dokter Rusdi turun tiap hari cek tanya-tanya ada komplain Ya nggak? Gitu. turun, yang lihat langsung sebelum ada komplain saya ini, termasuk juga pas ada komplain saya langsung turun. Artinya nggak bener-bener nggak bisa diselesaikan oleh di level mereka saya turun. Gitu. Ini poin penting menarik teman-teman. Jadi memang jemput bola ya kalau saya tangkap istilahnya apa yang disampaikan Dokter Rusdi turun tadi ya. Jadi tidak menunggu sampai kebakaran gitu ya. Api lilin itu memang kecil, tapi kalau dibiarkan bisa membakar satu rumah bahkan satu kompleks. Nah ini sikap proaktif dari seorang direktur Dr. Rusdi dengan jemput bola, turun menangani persoalan yang ada, tidak membiarkan sampai terbakar baru itu. Oke, berikutnya Dr. Rusdi mau cerita di pengalaman apa tadi yang? Ya contoh yang sampai saya tuh sampai ribet itu gara-gara gini ada dulu kan dari Dinkes itu bilang ya kalau ada angka ada ibu yang meninggal atau bayi yang meninggal pasti ditelusur sama Dinkes. Oke. Dari mana nih yang meninggal siapa? Fasilitas kesehatan mana yang kurang jelek kinerjanya? Nanti waktu itu saya takut rumah sakit saya tutup gitu. Kalau ada kesalahan itu kan rugi nanti orangnya marah dan segala macam. Betul. Jadi waktu itu ada seorang ibu yang melahirkan bayi di rumah sakit kami. Nah bayinya itu nggak bisa setiap kasih makan setiap kasih minum muntah sama dokter anaknya harus rujuk ke rumah sakit yang besar. Oke. Nah karena takut untuk merujuk itu kan perlu waktu susah dan ngerayu orang tuanya sulit dan segala macam. Jadi perlu waktu lama. Saya takut bayi itu meninggal. Jadi akhirnya saking takutnya dikomplain keluarganya pasien karena saya terlambat merujuk atau takut dikomplain oleh dinas karena nanti rumah sakitnya yang rujukan tuh bilang rujuknya terlambat dan segala macam. Jadi akhirnya saya berangkat merujuk juga. Direkturnya masuk ke ambulan dan ternyata benar dari rumah sakit yang besar itu yang kerja di sana gitu. Itu bilang yang salah rumah sakit sana karena merujuknya terlambat. Akhirnya saya sebelum dikomplain oleh dinas kesehatan, saya labrak lagi di rumah sakit besar tuh. Saya bilang saya ngerujuknya nggak terlambat dengan ini, cuma penanganan yang terlambat. Nah ini jadi berantem, ya karena nggak ngerti hukum, karena takut kalau memang itu meninggal misalnya, misalnya itu anaknya orang penting atau ininya orang penting, pasti rentan tuntutan hukum gitu kalau kita tidak mengerti. Akhirnya dikasih solusi waktu itu ya sudah administrasi serah terimanya tertulis dengan benar, catatannya dengan benar. Jadi kalau kita sudah merujuk dengan benar itu kita udah punya bukti. Kayak gitu. Dulu kita nggak paham.
Ya kita memang bawa surat rujukan tapi nggak ngerti kalau itu udah bisa jadi catatan, jadi ketakutan karena ketakutan terus itulah bikin saya, kita harus berangkat, direkturnya berangkat untuk memastikan kalau ini benar-benar pasien nggak boleh diantar sembarang karena takut begitu ditaruh di rumah sakit rujukan nggak ada yang ngeladenin, nggak direken gitu loh Mas. Betul gitu. ini bilangnya kita merujuknya terlambat gitu. Ini kepedulian yang luar biasa ya. dari seorang direktur Dr. Rusdi ya terhadap pasien-pasien apalagi yang beresiko tinggi untuk mengalami kematian. Jadi memang jemput bola, proaktif. Yang paling penting adalah niat kita itu tampak bahwa kita itu berupaya, ada tindakan yang dilakukan apalagi terkait gawat darurat, tetapi tetap unsur-unsur administratif itu penting. Prosedur rujukan ini kapan-kapan kita bahas tentang prosedur rujukan ini. Oke. Kira-kira buat teman-teman di apa istilahnya netizen ya. apa kira-kira yang bisa menjadi pelajaran bagi manajemen rumah sakit dan tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit. Poin-poin penting untuk perlindungan hukum yang perlu dipelajari itu apa sebenarnya? Terutama gini, karena berkaitan dengan profesi ya. Profesi, jadi sekarang itu di rumah sakit itu semua yang kerja di rumah sakit itu udah dianggap profesional. Oke. Namanya di akreditasi kan bilang profesional pemberi asuhan. Jadi dokter, perawat, bidan atau ahli gizi atau apoteker itu sebenarnya seorang masing-masing adalah profesional yang kerja di sebuah institusi atau organisasi padat karya. Nah karena sudah jadi profesional itu maka sangat rentan tuntutan bukan hanya ke rumah sakit, udah kepada personalnya personal masuk. Profesi ya. Personal profesi langsung. Nah ini sempat terjadi ya di rumah sakit saya sebelum saya masuk yang waktu itu di Lampung ya, sebelum saya masuk itu ada cerita perawat yang bagus yang disukai sama dokternya, ya, dokter spesialisnya, asistennya lah ya. Perawat dokter ini laki-laki, perawat asistennya ini laki-laki. Nah, karena selalu suka sama kerjanya perawat ini, segala sesuatu pasiennya itu selalu maunya yang ngerjain perawat ini. Jadi even pada satu waktu itu ada pasien perempuan yang perlu EKG, dokternya hanya mau perawat laki-laki yang mengerjakan. Nah setelah dikerjakan oleh perawat laki-laki, entah bagaimana akhirnya anaknya baik, ada tuntutan kalau perawat laki-laki ini katanya melakukan pelecehan seksual. Nah udahlah rame, tapi akhirnya orang tuanya korban ini yang merasa jadi korban itu lapornya minta anak itu segera dipecat atau enggak nanti diviralkan tanpa ada bukti dan segala macam. Nah pihak rumah sakit nggak bisa melindungi karena ownernya nggak mau pusing. Jadi udah dipecat aja anak itu, padahal anak itu punya ini. Nah ada bantuan dari organisasi PPNI yang coba menjembatani, udah nggak ada apa-apanya karena ownernya udah nggak bisa. Nah satu sisi di rumah sakit juga rugi karena kita kan kehilangan aset SDM yang bagus. Yang kedua juga nggak ada pelindungan, jadi kita bingung juga gitu loh jawab kasus ini. Ada satu lagi pas tunggu dulu, waktu itu berarti dia EKG seorang diri ya perawatnya ya? Iya, seorang diri perawatnya, tapi perawatnya laki-laki, pasiennya perempuan. Nah biasanya kan memang laki-laki sama laki-laki perempuan udah biasa lah ya kita. Cuma dokternya itu minta hanya perawat ini yang dipercaya. Jadi perawatnya juga nggak bisa nolak kasarannya gitu. Iya. Nah terjadi juga satu pas zaman saya, supir ambulan saya ngerujuk pasien, pulang-pulang rujuk mukanya biru-biru semua. Pulang rujuk kan balik ke rumah sakit. Dia rujuk ke rumah sakit lebih besar, dia pulang-pulang ngadep ke saya itu udah biru-biru. Saya, kenapa? Saya habis dipukulin. Sapam di rumah sakit sana. Sapam-sapamnya pada pukulin, keroyok. Kenapa? Karena keluarganya pasien itu bilang katanya saya meraba-raba payudaranya penumpang ya. Pasien yang dirujuk maksudnya? Pasien rujuk kan di belakang, anaknya duduk di sebelahnya. Anaknya bilang, kadang merujuk di jam 3 pagi, anaknya itu bilang, Pak, nanti kalau sudah sampai rumah sakit saya tolong dibangunin ya. Jadi saya tidak tidur. Nah, sudah mau sampai, supir saya itu bangunin. Ini supir ini udah kerja 10 tahun. Nah, bangunin nih ibunya. Mbak sudah mau sampai. Nah, sudah sampai rumah sakit itu, ibu itu turun bilang, kayaknya aku nih diraba-raba katanya gitu. Terus langsung dia lapor. Nah, supir saya itu dipukulin sapam-sapamnya. Belum di semua, saya marah. Karena yang keluarganya santun
menuntut supir itu langsung dipecat dan akan diviralkan dan segala macam. Konteks-konteks kayak hukum kayak gini lah yang jadi bikin kerjaan, karena memperbaiki image rumah sakit itu juga sulit dan segala macam. Nah, ada hal-hal itulah kalau kita punya istilahnya bukti secara tertulis atau kita sudah punya suatu hal yang sudah kita siapkan, kita bisa tercegah dari hal-hal seperti itu. Karena itu tadi kadang pengakuan yang kadang nggak bisa dibuktikan itu bisa jadi blunder loh buat kinerja di rumah sakit. Iya, ini ada yang menarik tadi Dokter Rusdi yang soal perawat tadi Aki melakukan pemeriksaan EKG, elektrokardiografi buat pemeriksaan gelombang listrik jantung ya. Itu memang secara skill dokternya percayakan sama perawat yang laki ini ya. Mungkin tapi dari segi keamanan dan dari segi etis alangkah baiknya kalau dia didampingi oleh seorang perawat perempuan atau petugas rumah sakit lain yang perempuan, karena penting ketika ada persoalan ada prinsip satu saksi bukanlah saksi. Nah, kalau ada satu saksi petugas kesehatan yang lain, setidaknya ada yang upaya perlindungan lah sedikit gitu ya. Nah, oke. Baik, sebenarnya masih banyak ya, banyak. Nanti kita akan sambung pada konten yang berikut. Ini sekedar open mind sedikit saja bagaimana pentingnya memahami hukum rumah sakit, mulai dari hal-hal yang kecil yang kadang-kadang kita tidak kepikir karena sudah terbiasa. Nanti akan kepikir ketika sudah terjadi masalah. Baik, tetap terus di channel ini Ardianto Panggeso. Terima kasih banyak Dokter Rusdi. Sehat, sukses selalu. Sehat sama-sama. Salam sehat, tetap semangat. Tetap semangat.